memahami Allah, katanya Ibnu Arabi, bagi dia di 3 level. Allah tidak ujuk-ujuk dia sendiri terus misah dengan manusia. Tidak, Allah itu dia punya 3 martabat. Martabat yang pertama adalah martabat ahadiyah. Ahadiyah itu Allah apa adanya, yang laisa kamislihi syai'un. Akalmu gak akan nyampe memahami Allah. Dia tidak seperti apapun. Seperti apapun definisimu, gambaranmu, sebutanmu terhadap Allah, Allah tidak kayak gitu. Karena akal kita terbatas, Allah tidak terbatas. Akal kita hanya laku untuk yang punya ruang dan punya waktu, tapi Allah tidak punya ruang dan tidak punya waktu. Ya kan? Akalmu itu kan tidak berdaya. Kalau di luar ruang, di luar waktu sudah nggak nyampe sudah. Yang tidak terbatas saja akalmu sudah nggak nyampe. Berapa angka paling besar? Nggak akan nyampe pikirmu. Berapa ya angka paling besar itu ya? Selalu ada yang di atasnya. Atau berapa angka paling kecil? Nggak. Selalu ada yang di atasnya. Ukuran paling besar adalah nggak nyampe. Jarak paling jauh itu berapa? Nggak nyampe. Karena akal kita hanya bisa untuk yang terbatas. Karena dia sendiri sifatnya terbatas. Yang tidak ada ruang, tidak ada waktu, akal juga nggak nyampe. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, kalau pakai sebelum itu kan berarti sudah ada waktu. Akal kita nggak nyampe loh. Iya ya, sebelum Allah menciptakan. Sebelum itu kan berarti sudah waktu. Padahal waktu itu ada ketika alam semesta ada, dan perputarannya itulah yang melahirkan kemarin, besok, nanti. Nah, sebelum itu gimana? Itu kan nggak nyampe akalmu. Jadi akal yang kamu dewa-dewakan itu sebenarnya batasnya banyak. Cuma kamu aja yang nggak sadar. Cari buku yang judulnya Batas Nalar. Itu versi positivistik di mana nalar itu terbatas. Tapi kalau versi religiusnya nanti seperti ini. Oke. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa dinamai, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diakses oleh pikiran, satu-satunya jalan untuk memahami Tuhan di level ahadiyah itu nanti yang disebut teologi negatif. Selalu harus kamu negasikan apapun temuanmu, apapun pikiranmu, apapun definisimu, penjelasanmu tentang Tuhan. Tuhan pasti tidak seperti itu. Itulah nanti yang disebut teologi negatif. Negasikan semua. Karena Tuhan ada di balik itu semua. Pikiranmu gak akan nyampe, penjelasanmu gak akan menjelaskan yang sesungguhnya. Jadi itu level yang pertama. Ada level yang kedua, yaitu level wahidiyah. Level wahidiyah ini ketika Tuhan memperkenalkan dirinya pada manusia, memperkenalkan ingin dikenal, maka dia menciptakan makhluk dan dia menunjukkan dirinya. Aku itu kayak gini loh. Itu yang disebut ta'ayun. Ta'ayun itu mendefinitifkan apa? Menunjukkan aku itu. Kamu kan gak nyampe kalau memahami aku. Tak jelasin aja, aku itu kayak gini loh. Itu level wahidiyah. Level asma wa sifat. Aku itu penyayang. Oh penyayang. Aku itu maha kuasa. Aku itu adil. Aku itu kan Allah sendiri yang mendefinitifkan dirinya. Nah ini sudah level selanjutnya dari ahadiyah. Namanya wahidiyah. Asmaul Husna yang 99 itu level wahidiyah. Ini ya masih Allah, cuma Allah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Ke level wahidiyah namanya. Apakah Allah itu penyayang seperti gambaranmu? Aslinya enggak. Tapi dia penyayang. Buktinya apa? Dia menyayangi alam semesta. Dia adil.
kepada makhluknya dia. Maka ada yang bilang level wahidiyah itu adalah level perbuatannya Allah. Jadi ketika Allah melakukan sesuatu, dalam tanda petik ya, melakukan itu, dari situlah lahir wahidiyah. Level yang kedua, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengatur. Pokoknya semua Maha yang kamu atributkan pada Allah, itu Allah di level wahidiyah. Kalau bahasanya Asy'ariyah ya level sifat. Dan kalau Ibnu Arabi mirip Mu'tazilah, bagi Ibnu Arabi ya sifat sama zat itu jadi satu. Nggak ada kok pisah-pisah. Kalau Asy'ariyah ya sifat sama zat itu dua hal yang berbeda. Oke, itu level kedua. Jadi itu yang disebut emanasi paling suci, Faidul Aqdas. Jadi limpahan Allah yang pertama itu dirinya sendiri, asma wa sifat. Baru yang ketiga namanya martabat level ketiga, tajalli syuhudi, yaitu manifestasi dari adanya Allah dengan adanya alam semesta ini. Tadi kan dibilang kamu, alam semesta, gunung, laut, dan semuanya itu kan sebenarnya adalah tajallinya Allah. Cuma tajalli yang ketiga, tajalli level ketiga. Karena Allah itu Maha Pencipta, untuk jadi Maha Pencipta kan harus ada ciptaannya. Maka lahirlah tajalli ketiga, ciptaannya. Karena Allah itu penyayang, kan harus ada yang disayangi. Karena Allah itu adil, kan harus ada yang diadili. Karena Allah itu sabar, sabar kepada siapa? Harus ada yang disabari. Dari situlah lahir alam semesta. Level Allah yang ketiga, tajalli syuhudi. Syuhudi, kalau ini tajalli yang sudah tampak, yang bisa dilihat. Ya termasuk kamu, termasuk alam semesta yang bisa diakses oleh panca indramu, bahkan termasuk jin, setan, dan kawan-kawan. Baik kawan-kawanmu maupun kawan-kawannya setan. Ternyata ketemunya sama. Loh, kawan-kawanku dan kawannya setan kok podo wae. Yaitu tajalli syuhudi. Jadi penampakannya Allah di level yang ketiga. Jadi tadi Allah itu tidak terjangkau oleh siapapun, tapi terus mendefinitifkan dirinya untuk bisa dikenali. Kuntu kanzan mahfiyan, aku adalah khazanah tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rofa, aku pingin dikenal. Fakholaktul holqa, maka aku ciptakan makhluk. Fabi arofuni, maka kemudian karena aku mereka bisa kenal aku sendiri. Jadi itu sebenarnya Allah sendiri yang ingin dikenal, dan dia mendefinitifkan dirinya, mendefinisikan dirinya di level kedua. Maka lahirlah nama Allah, lahirlah Ar-Rahman, lahirlah Ar-Rahim, lahirlah itu sebenarnya ya Allah sendiri. Cuma Allah yang bertajalli dalam asma dan sifatnya. Dan pada akhirnya tajalli limpahan yang kedua ini melahirkan limpahan yang ketiga, tajalli syuhudi. Ya gampangannya kayak tak jelasin tadi. Allah itu khalik, maka makhluknya apa kemudian? Allah itu penyayang, yang disayangi apa dan siapa? Allah itu maha bijaksana, bijaksana pada apa dan siapa? Maka otomatis lahir limpahan yang ketiga, tajalli syuhudi. Level-level ini yang orang susah paham. Jadi meskipun dia wahdatul wujud, tapi ada satu titik di mana Allah yang sejati itu ya beda sama sekali dengan makhluk yang syuhudi, yang tampak, yang material. Dia bagian dari Allah tapi bukan Allah. Sehingga
ketika orang menuduh Ibnu Arabi panteis, panteis itu kan segalanya Tuhan. Kalau dalam Ibnu Arabi mungkin tidak pas disebut segalanya Tuhan, tapi segalanya adalah bagian dari Tuhan. Nah itu jawabannya. Kalau dalam filsafat agama mungkin yang lebih pas menyebutnya bukan panteis tapi panenteis. Dan Ibnu Arabi ini nanti yang diwarisi antara lain oleh para sufi Nusantara awal, khususnya di Sumatera, seperti Hamzah Fansuri dan kawan-kawan. Kalau yang di Jawa, sufi yang agak monumental ya Al-Halaj, diwarisi oleh Syekh Siti Jenar. Ada Jalaluddin Rumi dan Samsut Tabriz yang nanti diwarisi oleh Sunan Kalijogo.